Teman Indika, sudah hari Kamis jam 8 malam hari ini berjumpa lagi bersama saya Anto Lutano di Talkative Talking About Automotive. Malam ini saya akan ngobrol bersama seorang drifter keren yang barusan aja juara satu drifting di Jakarta dan juga sebagai influencer di media sosial. Langsung aja kita ajak ngobrol Mas Akbar Rais. Halo, Apa kabar Mas? Selamat malam. selamat malam Mas Santo, apa Gimana? kabar? Gimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat, proses recovery. Alhamdulillah ya. Iya, Ini saya dengar masih proses recovery abis juara. bener, abis event sih kalau abis event sih. Congratulations, selamat atas kemenangannya di podium pertama. Thank you, thank you. Ini yang pertama kali ya, podium 1 ya. Pertama kali di Indonesia. Di Indonesia ya, keren Iya. banget ya. Karena di drifting ini beda sama balapan lainnya. Pialanya itu susah banget didapat. Oke. Karena satu event itu biasanya cuma ada 9 piala, Mm-mm. dibagi dalam 3 kelas, pro, rookie, sama drift star. Oke. Kalau di balapan lain, slalom itu punya belasan kelas atau mungkin di touring punya belasan kelas, jadi banyak banget piala yang keluar pada saat satu event. Tapi kalau drifting cuma 9. Oh gitu. Iya, dan rebutan jadinya. Dan pesertanya banyak gitu ya. Ya pesertanya lumayan banyak. Susah buat dapat juara di Indonesia. Oh oke. Jadi yang kemarin acara itu kalau nggak salah di Meikarta ya. Di Dalam Mekarta, rangka benar. apa ya itu ya? Jadi itu acara balapan kayak festival motorsport ya. Ada 3-in-1, ada balap rally, ada slalom, dan ada drifting. Setelah 14 bulan absen lah, nggak ada event, akhirnya ada event lagi di tahun ini, lebih ke melepas rindu lah, kurang lebih gitu. Dengan situasi kondisi yang pandemi PSBB itu kemarin kejuaraannya dilakukan protokol COVID yang cukup ketat juga ya. Pasti di situ kita tanpa penonton, that's why kita bikin live streaming. Oh, Jadi oke. acaranya benar-benar untuk internal tim, internal pembalap, tanpa diperbolehkan adanya penonton, dan ya akhirnya terlihat acaranya seperti sepi. Tapi kita coba terobosan baru, kita bikin acaranya live streaming. Oh, oke. Sebelum kejuaraan pasti perlu latihan dulu dong Mas Akbar. Pastinya. Nah, latihannya gimana tuh? Pasti ada krunya juga. Pasti. Jadi kalau untuk kejuaraan sendiri, kita kan biasa pakai mobil yang memang proper atau mobil untuk fight lah, mobil tempur. Sedangkan kalau untuk latihan, gua dan tim itu kita punya mobil yang kita sebut buat missile car. Mobil ini pakai buat belajar dengan kaki yang sama berbeda power. Kita latihannya di dekat sekolah kita, dan kebetulan saya juga punya sekolah nih Mas Santo. Oh ya, oke. Sekolahnya di mana? Sekolah Boleh drifting saya punya ceritain. di daerah BSD. Jadi kita punya teman-teman yang mau belajar drifting tuh ada di sekolah saya. Kita bisa belajar dari basic sampai ke pro. Nama sekolahnya apa? Nama sekolahnya J99XAR Drift School. J99XAR Drift School di Yes. daerah BSD. Benar, di daerah BSD. Buat teman-teman Indika, pendengar setia Talkative, harap dicatat dan didatengin rame-rame. Iya, terus karena kita punya semuanya, sistemnya mulai dari basic, Ya. kita punya simulatornya juga, kita punya teorinya juga, dan diajarin langsung sama coach-coach yang profesional. Oh, oke. Jadi cocok banget dong di masa pandemi ini balapan ini ya, online. Ya, ada balapan online juga kita. Gimana rasanya setelah 13 tahun nggak berada di dunia drifting, terus kemudian juga baru kali ini mendapatkan podium pertama nih. Setelah sering banget di luar negeri, podium kedua, podium pertama juga ya. Ya, ini merupakan satu achievement yang kepuasan pribadi, karena selama 13 tahun berkarir di dunia ini, saya belum pernah mendapatkan juara 1 overall atau juara 1 di kelas pro. Dulu mungkin pernah juara 1 tapi di kelas rookie, di kelas pemula. Dan seringnya juara 2 atau juara 3 di kelas pro, nggak pernah bisa juara 1. Dan alhamdulillah mungkin tahun ini sekalinya kita comeback, sekalinya kita benar-benar fokus, dan ya alhamdulillah dapat juara 1, ekspresinya ya kayak benar-benar kayak akhirnya achievement unlock aja gitu. Luar biasa. Awal suka dunia drifting itu tahun 2007. 2007. Ya, itu boleh ceritain gimana awalnya? Awalnya sih sebenarnya gara-garanya kita waktu itu masih kuliah awal-awal ya, dan waktu itu lagi awal-awalnya film Tokyo Drift, Fast and Furious Tokyo Drift. Jadi kalau ngelihat ada satu adegan di mana ada
cowok lagi di lampu merah ngedonatin satu mobil gitu, muterin mobil Ya. yang dimana pengemudinya cewek gitu ya, terus tiba-tiba dikasih nomor telepon gitu. Jadi tuh kayak wah keren juga ya gitu. Ini kayaknya banyak yang terinspirasi dari film Tokyo Drift ya. Bener. Terus udah gitu istilahnya ngedonatin ya. Iya, istilahnya donatin kan, muterin kan. Ya. Tahun 2016 katanya jadi tahun paling berkesan buat Mas Akbar Rais karena bisa ikutan World Driving Championship Yes, di Jerman dan juga mendapatkan podium 2 di sana. yes. Itu salah satu hal yang paling membanggakan prestasi sampai saat ini sih menurut saya. Karena Hmm. di situ terdapat kurang lebih ada 40 negara ya perwakilan. 40 negara perwakilan dan itu di-provide sama salah satu brand besar. Kita di-invite di sana, ada beberapa teknik mengemudi ya. Nggak cuma drifting, tapi ada slalomnya juga, ada gimkananya juga, dan ada sirkuitnya juga. Jadi semuanya diakumulasi dan ya finally kita bisa ya dapat juara 2 itu. Waktu di sana Mas Akbar dan kru ada berapa orang totalnya? Kita itu berangkat sekitar 10 orang dari Indonesia dan kurang lebih 50%-nya itu adalah media. Oh. 50% media, jadi 5 orang media, 5 orang ini adalah tim dari tim internal brand di Indonesia-nya juga gitu ya, yang invite kita ke sana. Dan di sana kan semuanya mobil one make race, jadi semua mobil disiapkan dari brand tersebut gitu loh. Oh oke, jadi cuma datang bawa diri aja. Datang bawa diri dan preparation, dikasih waktu untuk latihan 1 hari, beradaptasi. Jadi lebih ke challenge-nya tuh bukan setup kita gitu, tapi memang di setup sama yang punya acara. Kita datang ya udah tunjukin aja skill lo kayak gimana gitu. Oh, jadi benar-benar kemampuan si drivernya ya? Iya, kemampuan beradaptasinya sih lebih. Iya. Nah, kalau boleh tahu waktu itu dengan tim racing tim apa ya? Ini nggak apa-apa nih sebut brandnya. Nggak apa-apa. Oke. Waktu itu kita berangkat itu bareng sama BMW dan Shell. Jadi kita berangkat ke sana itu memang acara tahunannya motorsport, BMW Motorsport. Jadi kita di-invite di setiap negara. Dan masing-masing negara itu dipilih lah, kurang lebih dipilih kurang lebih 40 negara, ada yang setir kanan, setir kiri, tapi challenge-nya di situ adalah kita pakai setir kiri. Oh ya, oke. Itu tantangan terberatnya. Dan udah 13 tahun perwakilan Indonesia nggak pernah bisa, waktu itu 13 tahun, di tahun 2016 itu udah tahun ke-13, tim Indonesia nggak pernah ada juara tuh, nggak pernah bisa juara, bahkan mendekati ke podium 3 aja nggak pernah, tapi finally di tahun itu kita satu-satunya negara Asia yang bisa bawa pulang piala. Oh oke, jadi setelah acara itu atau sebelumnya memang sudah pakai mobil BMW untuk ngedrift? Tapi kan beda settingan, beda setup. Jadi kalau kita berbicara soal drifting, semua itu balik lagi ke setup masing-masing driver. Karakternya itu sangat berbeda. Beda dengan mungkin mobil slalom ataupun mobil touring gitu ya, sangat berbeda yang dimana satu settingan bisa dipakai semua. Tapi kalau di mobil drifting itu kita harus setupnya memang harus seperti mau kita gitu. Driver masing-masing punya karakter sendiri. Contohnya, ada yang biasa menggunakan rem tangan, menggunakan hidrolik, ada juga yang tetap menggunakan tromol. Jadi karakternya berbeda. Balik lagi ke dari masing-masing driver. Kalau dilihat dari postingan yang terakhir itu Mas Akbar lagi nyiapin the new Eurofighter. Iya. Boleh cerita sedikit itu apa aja yang dikotak-atik dari mobil? Jadi sebenarnya mobil itu kita research dari tahun 2016. Dari tahun 2016 pertama kalinya kita nge-research mobil, sampai pada akhirnya mungkin saya bilang baru di tahun 2020 ini mobil ini udah mendekati sempurna. Udah hampir sempurna untuk dipakai drifting, dipakai kompetisi dengan handling yang sangat bagus, power yang sangat kuat gitu. Terakhir kita memang banyak perubahan di faktor power gitu ya. Jadi ada ya, bahkan sebelum kita ganti warna pun, ganti baju pun, kita sempat kebakaran tuh mobilnya. Sempat kebakaran ya? Sempat kebakar. Jadi memang itu kan bisa kita bilang namanya kita swap engine atau kita ngerubah mesin. Itu kan bukan bawaan pabrik. Jadi bikinan kita sendiri, kita yang tahu gimana taruhnya apa segala macam. Nah kebetulan mungkin tim saya kemarin sempat melakukan khilaf kali ya. Jadi ada kabel yang memang
kurang, ya posisinya kurang benar. Oh, jadi koslet. Jadinya kebakar, jadi kabelnya kena dinamo starter, panas, kebakar, akhirnya kebakar semua di kabelnya. Hmm. Ya, tapi udah oke ya sekarang ya. Sudah, Udah siap. udah juara kemarin mobilnya. Oh, itu mobilnya yang dipakai. Iya. Oh, keren keren. Mas Akbar Rais, Siap. di drifter itu make money atau enggak sih? It depends. It depends dari kita mau mengarah kemana. Oke. Kalau buat gue sendiri, buat saya sendiri ya, itu make money banget sih. Oh gitu. Ini karena Mas Akbar itu selain drifter juga influencer kan? Nggak Ini sengaja menjadi influencer. itu karena dua-duanya berbarengan atau memang salah satunya yang lebih menguntungkan? Kalau buat saya sekarang gini, ini yang paling penting adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Mungkin saya juga salah satu orang yang mulai digital sebelum orang-orang sekarang bermain digital. Jadi ya akhirnya dengan tujuannya sebenarnya tujuan saya bukan mau menjadi influencer. Tujuan saya sebenarnya adalah mau membesarkan industrinya drifting ini supaya industrinya makin besar. Karena ketika industrinya makin besar, pertanyaan Mas Anto tadi, bisa make money apa enggak? Pembalapnya itu jadi bisa make money dengan industrinya yang semakin besar. Gitu. Tujuan awalnya seperti itu, Mas. Tapi ternyata banyak orang yang ternyata suka dengan konten apa yang saya bikin, dan saya pikir saya juga banyak ngasih edukasi ya, dari mulai bangun mobil, karena saya memang tidak punya target untuk kita harus punya views yang banyak, harus punya AdSense yang gede, karena target saya bukan itu, karena menurut saya itu nomor terakhir. Nomor yang paling penting pertama adalah ketika apa yang saya bikin kontennya dan itu di develop sama orang lain, nanti entah di bawah saya atau di lingkungan di kota-kota yang lain, itu saya ngerasa diri saya jadi berguna buat orang banyak. Ya, keren Gitu. banget teman-teman Indika. Jadi tetap semangat buat menjadi drifter andalan karena Mas Akbar Rais sudah membuktikan. Jadi Ya, kalau kita lihat ya, Mas Akbar punya moto itu keren banget, practice makes perfect. yep. Ya, tetap semangat buat yang mau drifting. Jadi bukan moto vlogging atau postingannya, tetapi kita besarin industri driftingnya ya Mas ya. Betul. Kalau kita lebih ke besarin industri driftingnya. Dan itu menjawab yang tadi, seperti saya bilang kan, semakin besar industrinya, semakin banyak sponsor yang mau masuk ke industri itu. Ya, nah kalau dilihat di industri drifting nasional, apakah banyak animonya dari pembalap muda atau bagaimana? Oke. Di Indonesia sendiri nih drifting nih jadi motorsportnya anak-anak muda nih, Mas. Beda dengan off-road, rally, sama slalom gitu ya. Kalau kita lihat off-road udah pasti orang-orang tua, iya kan? Rally udah pasti orang-orang tua. Ya. Slalom itu masih mix antara orang tua dan anak muda, karena anaknya diajarin basic untuk slalom. Bedanya di drifting ini nggak ada orang tua. Oh, anak muda semua Di ya. drifting ini anak muda semua gitu. Bahkan mungkin saya tergolong yang paling tua, Mas Anto. Waduh. Iya. Drifting tergolong yang saya bilang ya itu tadi, saya bilang saya mungkin 30-an tuh udah paling tua. Yang lain tuh ada yang belasan, 20-an lebih banyak sih sebenarnya. Dulu waktu mulai drifting usia berapa waktu itu? 20 tahun ya? Saya start umur 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun. Dan percaya nggak percaya, di umur 20 tahun, saya nggak tahu itu apa yang namanya ukuran ban, apa yang namanya rem tangan, apa yang namanya velg, itu saya nggak tahu umur 20 tahun. Jadi langsung nyemplung aja? Langsung nyemplung dan ya sambil belajar. Akhirnya kita bergabung ke komunitas, teman-teman yang memang udah mengerti, kita belajar. Oke. Buat teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang dunia drifting, silakan bisa cek YouTube-nya Mas Akbar Rais atau datang ke sekolah driftingnya di kawasan BSD. Di mana tadi Mas namanya? Namanya di J99XAR Drift School, itu lokasinya di Ruko Mendrisio 3, nomor 33. Nah, Mantap. Mas Akbar, nggak ya, terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol iya deh. tentang dunia drifting dan juga influencers. Yep. Nah, apa rencananya Mas Akbar Rais ke depan? Rencana saya yang pertama, ketika sekarang saya juga baru buka sekolah drifting tahun ini, berarti kan kita udah bikin anak tangga yang pertama untuk orang yang mau terjun ke dunia drifting. Ya. Means itu adalah sekolahnya dulu. Lalu kita juga akan bikin event organizer-nya, di mana dari anak-anak sekolah ini
maunya dia jalurnya mau dikemanain sih. Kita bikin juga kejuaraan buat pemulanya, kita juga bikin activity buat pemulanya, sampai nantinya goals-nya adalah semua orang bisa menjadi Akbar Rais. Oh, Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena nggak semua orang yang ikut balapan itu bisa making money, nggak semua orang yang balapan itu mau bermain digital. Jadi gimana caranya untuk profesi kita sebagai drifter ataupun sebagai pembalap profesional itu bisa diakui sama negara. Ini yang PR yang paling terberat. Kenapa saya bilang itu masih belum diakui? Simple aja. Kalau kita bicara soal kita mau daftar asuransi, pekerjaan Anda apa? Professional driver. Nggak ada di Indonesia. hmm. Tapi kalau di luar negeri, professional driver itu udah menjadi sebuah job gitu. Nah, ini yang mau kita target saya sih di masa akan datang itu professional driver itu udah menjadi sebuah lahan pekerjaan gitu loh. Oke, luar biasa cita-citanya Mas Akbar. Kita doain semoga tercapai cita-citanya dan melahirkan banyak drifter baru di Indonesia. Amin. Pesan-pesan untuk pendengar setia Tokotif ataupun pesan juga yang bisa disampaikan kepada para pemangku kepentingan di negeri ini yang mungkin mendengarkan juga. Oke. Yang pertama mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai atau mau ikutan belajar drifting, yang paling pertama pesan paling penting adalah knowledge. Ketahuin dulu apa yang mau dilakukan. Ketika kita mau belajar drifting, kita mesti tahu dulu. Contoh, yang pertama, tempat. Tempat kita harus cari tempat yang tertutup. Kedua, mobil, kita harus menggunakan mobil yang benar. Karena ketika kita tidak menggunakan mobil yang benar, mau sampai 10 tahun juga nggak bakal bisa ngedrift. Gitu. Jadi knowledge itu adalah hal yang paling penting. Dan yang berikutnya mungkin untuk pemerintah kali ya, ketika kita punya atlet yang berbakat di dunia otomotif dan kita bisa bawa nama negara di luar negeri, mohon supportnya lah. Kita nggak perlu uang, tapi kita butuh support secara moral. Hmm, bagus banget pesan-pesannya. Jadi semoga pendengar setia otomotif, teman-teman Indika dan juga para pemangku kepentingan bisa mewujudkan apa yang diharapkan buat kepentingan kita semua. Amin. Amin. Thank you banget, Mas Akbar Rais. Sama-sama, Mas Unto. Terima kasih banyak nih udah diundang. Terima kasih udah mau gabung untuk ngobrol seru bareng saya Anto Lutano di Talkative malam hari ini. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, bisa cek di YouTube channel Indika FM dan dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Anto Lutano pamit. Sampai ketemu. See you. Bye Mas Akbar. Terima kasih. Terima Sampai ketemu. kasih. Thank you. Sama-sama.